Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak peserta Matsama MTS Aliyul Irsyad yang Bapak cintai dan banggakan. Izinkan Bapak mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Muhdiat Arsyad SIP selaku Kepala MTS Aliyul Irsyad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan pula Bapak akan menyampaikan materi terkait wawasan Wiyata Mandala untuk kalian semua. Selamat mengikuti dan menyimak materi dari Bapak ya. Anak-anak, kalian perlu memahami apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala. Nah, wawasan Wiyata Mandala ini terdiri dari 3 kata. Kata yang pertama adalah wawasan. Mengandung pengertian pandangan atau tinjauan. Yang kedua adalah wiyata, adalah pengajaran atau pendidikan. Mandala adalah bulatan, kawasan atau lingkungan. Pengertian wawasan wiyata mandala adalah merupakan konsepsi atau cara pandang bahwa sekolah adalah lingkungan atau kawasan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan berkewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai wawasan wiyata mandala. Nah, wawasan wiyata mandala juga mengandung tujuan, yaitu tujuan sekolah. Sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar tujuan pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Proses siswa untuk bisa memiliki wawasan wiyata mandala harus melalui 3 tahap. Tahap yang pertama adalah mengetahui, yang kedua adalah mengenal, dan tahap yang ketiga adalah mencintai. 1. Tahap pertama, mengetahui. Jadi lingkungan fisik sekolah adalah lingkungan yang dapat diketahui melalui panca indera. Contohnya, mengetahui tempat ruang guru. Kemudian bisa juga mengetahui letak perpustakaan, atau bisa juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di sekolah. Tahapan mengetahui. Tahap yang kedua adalah mengenal. Setelah mengetahui letak sebuah lingkungan fisik, siswa harus mengenalnya. Berarti memahami seluk-beluknya. Misalnya, setelah mengetahui letak perpustakaan, harus dikenali perpustakaan tersebut. Apa saja yang ada di perpustakaan dan bagaimana fungsi dan cara memanfaatkan koleksi perpustakaan tersebut. Jadi begitu tahap kita untuk dalam mengenal. Yang selanjutnya, tahap terakhir adalah tahap mencintai. Semua lingkungan yang ada di sekolah harus dicintai. Misalnya, sudah mengenal perpustakaan tersebut harus dicintai dengan cara dimanfaatkan, dikunjungi, dan dijaga kebersihannya. Seluruh lingkungan sekolah, mulai dari halaman paling belakang, kelas, hingga gerbang sekolah, itu juga harus kita cintai ya. Anak-anak, tahap mengetahui, mengenal, dan mencintai juga harus dilakukan terhadap lingkungan sosialnya. Misalnya mengetahui guru, mengenal guru, kemudian mencintai guru, mengetahui namanya siapa, mengenal karakternya bagaimana, dan mencintainya dalam wujud ta'zim, hormat dan patuh terhadap tugas yang diberikan. Jadi kita tidak hanya mengenal lingkungan sekolah saja, tetapi juga harus mengenal lingkungan guru. Sekarang mari kita kenali komponen peran wiyata mandala. Yang pertama adalah peran kepala sekolah. Kita harus mengenal apa sih sebenarnya peran kepala sekolah tersebut. Yang pertama, berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah.
Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan keamanan setempat. Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk peraturan ataupun tata tertib. Mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil, intern antara guru, wali murid maupun siswa. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti pramuka, PKS, PMR, kesenian, olahraga, dan lain-lain. Itu tadi beberapa peran dari kepala sekolah. Yang selanjutnya kedua, peran guru. Menjunjung tinggi martabat dan citra guru dengan sikap dan tingkah laku. Menjadi teladan atau pamong di masyarakat. Guru mampu memimpin baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Guru dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Yang ketiga adalah peran sivitas akademika. Terdiri atas tata usaha sekolah yang harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, penjaga keamanan atau satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Kemudian, semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Yang keempat adalah peran murid. Murid memiliki peran dalam peran Wiyata Mandala mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Hormat dan sopan kepada teman. Belajar yang tekun, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Menjaga keamanan sekolah. Melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BK atau kepala sekolah itu sendiri. Kemudian memelihara lingkungan sekolah. Kemudian yang kelima adalah peran masyarakat sekitar. Mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar mengajar. Memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, dan mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Fungsi sekolah. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya PBM, untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup atau kepribadian. 3. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. 4. Kemampuan berkarya. Sebagai tempat masyarakat belajar, karena memiliki aturan tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, mengelola pendidikan siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. 1. Adanya guru dan siswa. Timbulnya PBM yang tertib. Kemudian yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Sekarang mari kita kenali prinsip sekolah. Sekolah sebagai Wiyata Mandala, selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya,
juga harus mencegah masuknya paham sikap dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul, keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri tauladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga yang mengembangkan bakat dan minat siswa. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Dan yang kesembilan, sekolah sebagai bagian dari masyarakat atau learning society. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Sekolah tidak boleh dijadikan sebagai tempat satu, ajang promosi atau penjualan produk-produk penjagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Keempat, propaganda politik atau kampanye. Yang kelima, syuting film dan sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Dan yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Untuk menjadikan sekolah dengan tujuan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah berikut. 1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk menyelenggarakan ketahanan sekolah. Yang keempat, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Yang kelima, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin. 7. Pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, informasi, penemuan para ahli. Yang kedelapan, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Yang sembilan, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Bagaimana mekanisme dalam melaksanaan Wiyata Mandala? Nah, dalam rangka melaksanaan Wiyata Mandala, perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, berlanjut sebagai berikut. Ya, ada 2 tahap, yaitu dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama, tahap preventif.
Upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Upaya preventif tersebut seperti memelihara sekolah melalui 7K, menciptakan suasana harmonis antar warga dan lingkungan sekolah, membentuk jaring pengawasan, menghilangkan bentuk peloncoan saat MOS atau matsama, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler, dan yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat masuk dan usai sekolah. Itulah untuk tahap yang pertama, yaitu tahap preventif. Ada 6 cara tahap ya. Yang selanjutnya adalah tahap represif. Tahap represif merupakan upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif ini seperti 1. Mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. 2. Menetralisir isu negatif yang berkembang. 3. Berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Yang keempat, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Dan yang kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Dan yang keenam, memberikan sanksi. Sekian dan terima kasih yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dengan menyimak paparan materi ini kalian bisa mengetahui apa sebenarnya wawasan Wiyata Mandala untuk kalian jadikan bekal ketika kalian belajar di MTS Early Riset ke depan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.